Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini ketemu oleh beliau ingkang menika juru kunci teng-teng mriki nggih. Nggih, terus. Pak Sunarko, Bapak Sunarko. Nggih. Pak Sunarko ini adalah juru kunci yang menjaga di sini. Pun pinten tahun Pak, sudah berapa lama? Saya ini ada di Pesarian Gunung Kawi itu sebetulnya mulai tahun 71. Iya. Jadi beliau punya pengalaman juga di Pasarian. Iya, lama di bawah. Gunung Kawi yang ada Pesarian dan kemudian di Gunung di Keraton Gunung Kawi sini ya. Iya. Terus yang saya Mbah Pak Narko niki istilahnya untuk memberi edukasi kepada generasi muda kados kula kados kita-kita nggih. Biar memahami sejarah Keraton Gunung Kawi niku bagaimana ngoten. Nggih ngeten Pak, niki sejarah singkatnya Keraton Gunung Kawi. Setelah Keraton Gunung Kawi ini asal mulanya dari Kerajaan Doho Kediri. Sebelum itu dari Kerajaan Doho Kediri namanya rajanya Prabu Kameswara. Kameswara itu masih keturunan Empu Sendok, itu termasuk cucunya. Jadi Empu Sendok yang ada di Mentaram itu, Mentaram kuno itu. Pada saat itu Kerajaan Kediri hampir runtuh Pak. Iya. Hampir runtuh karena ya di sana terjadilah begebluk, kan orang Jawa gebluk yang di mana orang pagi sakit, sore meninggal, sore sakit, pagi meninggal. Kemudian juga di sana istilahnya larang pangan Pak di sana. Di Kediri ini laib, orang Jawa mengatakan laib. Kemudian datanglah namanya Prabu Kameswara, itu sempat dia mendekatkan diri ke Gusti Allah yaitu meditasi. Terus dapatlah beliau petunjuk, disuruh datang ke Gunung Kawi gitu. Carilah tempat yang ngidul ngetan ngoten dalam ceritanya itu. Beliau sempat mengadakan perjalanan sana ditemani namanya Eyang Hamid, Eyang Joyo, Eyang Broto, itu tiga makam itu termasuk pengikutnya. Datanglah beliau itu oleh tiga Eyang Joyo, Eyang Hamid. Jalan ini sekitar kalau tidak salah dalam waktu dulu dalam ceritanya sempat 7 hari Pak, 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam temulah dia di hutan belantara yang adanya di Keraton Gunung Kawi sini. Terus dia termasuk di sini sempat menemukan namanya itu Sanggar Pamujan itu. Ada Sanggar Pamujan itu namanya setinggil, kalau dulu itu termasuk gundukan tanah paling tinggi. Ya, yang ada ya. Disitulah beliau istilahnya juga sempat meditasi. Awakmu kepingin langgeng, momong anak putu, momong raja berdilah awakmu dadi sesepuh di Keraton Gunung Kawi sini. Dados Eyang Tunggul Manik dan Tunggulwati itu istilahnya melanjutkan sisa-sisa hidupnya jadi mandito di Keraton Gunung Kawi sini. Kemudian dia punya gelar namanya Eyang Tunggul Manik dan Tunggulwati. Jadi kalau Eyang itu ya mananya Eyang Tunggul Manik Tunggulwati disebut juga istilahnya itu Eyang itu yang di itu Jaya Diningrat. Itu ya Jaya Diningrat itu yaitu Eyang Tunggul Manik. Itu kemudian yang istrinya yang namanya Tunggulwati itu di sini panggilan sehari-hari Mbah Menik gitu. Ya, jadi sisa-sisanya tua di sini dia menjadi orang sakti semua saiki jadi kiai terkenal. Banyaklah pengunjung di sini misalnya yang ngalah berkah, ingin apa-apa gitu. Orang sakit mencari ingin sembuh, orang istilahnya kekurangan apa saja di sini. Beliau sempat di sini ini ada kelebihan keistimewaan beliau Pak. Memang terkenal sangat hebat. Jadi sempat nanam pisang sore ini, kemudian pagi sudah bisa dipanen. Nanam singkong sore ini, pagi sudah dipanen. Maka disitulah banyaklah pendatang pada datang ke Gunung Kawi zaman dulu itu, yaitu istilahnya ngalah berkah. Di sini terkenal istilahnya murah sandang, murah pangan. Gemah ripah lo Jinawe Karto Toto Titi Turaharjo gitu dalam ceritanya. Jadi banyaklah orang sini yo minta begini, minta gini. Kebetulan tamu-tamu itu banyak yang sukses Pak.
Jadi banyak tamu yang datang ke sini merasa ada berkah, ada hasil. Jadi termasuk dia menghimpun teman-temannya, diajak yang mendirikan tempat-tempat ibadah ini. Termasuk yang gitu. Dan kemudian yang ini yang Tionghoa membuat wihara gini. Jadi semua ini bangunan dari tamu-tamu. Narko sebagai wujud kunci ini menjelaskan bahwa di sini ada 5 bangunan tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Ya, betul. Dan mereka merasakan barokah dari beliau yang ada di sini, yaitu Mbah Hyang Tunggul Manik dan Mbah Hyang Tunggul Wati, yang mana diyakini beliau berdua sangat dekat dengan Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pemahaman yang selama ini mungkin kurang pas ya. Kalau ada yang mengatakan yang aneh-aneh mungkin seperti pesugihan itu sangat tidak ada, Pak. Ya betul. Ya. Berarti pada saat ini kan Gunung Kawi sudah terkenal dari mana-mana, istilahnya tempat cari pesugihan. Sebetulnya tidak benar. Ya. Jadi semuanya itu ngalah berkah pada Gusti Allah lantaran Mbah Hyang Tunggul Manik Tunggul Wati sini. Ya. Di sini sangat tidak ada yang namanya cari pesugihan. Jadi di sini semuanya minta kepada Allah, ya, melalui kedekatan ya hamba-hamba Allah yang di sini seperti beliau-beliau itu yang diyakini dekat dengan Gusti Allah. Nah, Bayang Kameswara niku tahun pinten sumpah ngertos niku, Mbak. Niki Prabu Kameswara itu meninggalnya aja tahun 1115, Pak. Jadi sebelum itulah dia itu jadi sempat di sini tidak lama, sekitar istilahnya 12 tahun beliau istilahnya mukso. Itu makom, beliau sudah tidak ada anunya, jasadnya istilahnya. Kameswara kedua itu mukso dalam, makanya di sini disebut Pamuksan Prabu Kameswara cucu Empu Sendok yang dari Mataram gitu. Berarti nyun sewu pamuksane ingkang wonten anune kalih niku berarti. Nah niku nggih niku pamuksan, disebut pamuksannya Prabu Kameswara kedua yang di sini bergelar Hyang Tunggul Manik dan Tunggul Wati. Jadi dalam ceritanya Mbak ini sempat jagongan begini, Pak. Kan orang dulu masih sakti-sakti. Mungkin ada mau pergi atau apa gitu udah ngerti. Sempat serasean ya dalam ceritanya dulu. Akhirnya dia pamitan di situ loh, nanti pamuksan saya di belakang situ. Pamitan habis itu sampai sekarang ya jasad beliau itu sudah tidak ada, gitu. Cuma dikasih tenger dulu, di situ ada tengernya. Pamuksan. Nggih ngeten, Pak, kadang-kadang kula niki aneh-aneh. Anaknya sering menghadapi tamu yang macam-macam datang ke sini mau minta pesugihan, istilahnya kandang bubra atau babi ngepet, Joko Sio atau Bang Gaib, itu sering tamu-tamu dari mana-mana itu. Jadi nanggapi tamu-tamu itu sebetulnya ya tidak betul, itu sudah saya jelaskan, betulnya tidak ada. Kalau cerita-cerita itu pakai tumbal-tumbal ini tidak ada. Memang di sini orang ziarah saya arahkan sesuai suku ras dan agama. Dalam Jawa Pon ini. Ya, tadi sini rame nanti selamatannya sampai luar sana. Banyak dari tamu-tamu pengunjung itu dilaksanakan malam Jumat. Kalau sini kan kalau orang Jawa kuno itu masih mengadakan kalendera bugi namanya. Ikuti kejawen itu. Jadi untuk selamatan akbarnya itu besok malam Jumatnya. Ya, di keraton khusus di keraton sini malam Jumat Pon. Gunung Kawi. Juga diadakan istilahnya jamasan, Pak. Jamasan itu kita ya punya jamasan pusaka ya, ngambilkan air dari termasuk 9 mata air, nanti diarak dari bawah sana sampai ke sini. Nanti di belakang situ ada tempat jamasan, ya ada Pak jolen-jolen gitu. Berarti jamasannya Pak Nopo pagi berarti kalau jamasannya gitu. Sore, Pak. Sore. Iya, malam Jumat ya. Nggih, tetap malam. Ya. Par maghrib lah pokoknya menjelang isya gitu. Malam Jumat ini. Jadi sobat cerita Pocong Menggolo, sobat Ceko dimanapun berada, di sini sangat jelas semua yang di sini berupaya melalui keyakinan yang ada, betul. Minta kepada Allah melalui minarah atau perantara daripada beliau yang kita anggap sangat dekat dengan Allah, yang Tunggul Manik dan Tunggul Wati tadi, betul. Yang mana beliau itu masih keturunan daripada Mbak Hyang Empu Sendok.
Dan dengan adanya penjelasan oleh beliau, Bapak Narko ini selaku juru kunci di sini, kita semakin paham dan mengerti, biar tidak salah paham dan salah kaprah, akan memahami satu pemahaman yang lebih baik. Ya. Nggih, betul. Matur nuwun. Sami-sami Pak. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten sing